warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to GS Channel. Bersama saya Miss G. Hari ini kita akan belajar mengenai materi SMP, yaitu tentang listrik statis. Nah, ini melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kelanjutannya kita lihat, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah itu tentang medan listrik. Oke. Ada yang tahu apa itu medan listrik? Dari katanya mungkin biasanya kalian kenal medan listrik itu berarti sumber listrik ya. Nah, medan listrik sendiri itu dilambangkan dengan huruf E besar. Jadi artinya medan listrik itu merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, seperti ini nih, kayak yang digambar nih. Nah, ini anak-anak panah ini berarti merupakan daerah sekitar muatan yang menimbulkan gaya listrik seperti itu. Kita lihat ya, di sini ada dua muatan, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Untuk muatan positif sendiri, ini garis gaya listriknya itu ke arah keluar. Nah, sedangkan untuk muatan negatifnya sendiri, gaya listriknya itu dia ke arah dalam. Kita lihat di sini ada animasinya. Ini ada muatan positif dan negatif yang saling tarik menarik. Nah, di mana di sini garis gaya listriknya tadi kan untuk positif ke arah luar ya. Jadi dia akan menuju ke kutub negatif garis gaya listriknya. Seperti itu. Sementara untuk yang negatifnya sendiri dia ke arah dalam ya. Kalian bisa lihat di sini animasinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk medan listrik sendiri itu dia memiliki dua rumus. Nah, untuk rumusnya kita bisa sesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir. Kalian lihat saja di soal itu apa yang diketahuinya. Ketika di soal itu ada konstanta, berarti yang dipakai itu adalah rumus yang ada konstantanya, yaitu K ini ya. Masih ingat berapa konstantanya? Oke, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Seperti itu. Nah, di sini ada Q itu muatan. Jadi nanti dia memiliki satuan kolom. Sementara R-nya sendiri merupakan jarak. Nah, untuk jarak sendiri harus dikonversi karena biasanya di soal itu jaraknya yang diketahui adalah sentimeter. Karena yang diinginkan itu dalam bentuk meter ya, seperti itu. Jadi nanti untuk medan listrik sendiri dia memiliki satuan Newton per kolom. Nah, selain itu ini ada rumus satunya ketika di soal diketahuinya itu adalah gaya kolomnya ya, dengan lambang F. Nah, gaya kolom ada yang tahu? Masih ingat nggak satuannya apa? Oke, betul, satuannya adalah Newton ya. Jadi nanti Newton yang Q itu merupakan muatan. Nah, kalian nggak usah bingung nih, ada Q besar, ada Q kecil, nah itu sama-sama muatan. Mungkin ini dibedakan ketika jumlah muatannya yang berbeda ya. Q besar itu berarti muatannya banyak, yang Q kecil berarti muatannya sedikit. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Ada dua contoh soal yang akan Miss jelaskan ya. Untuk yang pertama, soalnya di sini adalah gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Newton kolom dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Yang ditanyakan berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut. Nah, agar kalian lebih paham ketika kalian menemukan soal cerita seperti ini, kalian harus membuat diketahui dulu supaya jelas ya apa yang ditanyakannya. Yang diketahui F-nya. Nah, kita ditahu di sini ada gaya kolom yang di dalam kedua muatan adalah sekian. Jadi F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian muatan 1, muatan A-nya berarti QA-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Ini kolom ya, seharusnya ini kolom. Kemudian QB-nya atau muatan B-nya 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Yang ditanyakan berapakah besar medan listrik ya, kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B. Berarti kita akan mencari B-nya. Nah, di sini kan yang diketahui ada F ya.
Berarti kita lihat pakai rumus yang ada F-nya, yaitu E sama dengan F per QB. Kita masukkan saja angkanya. F-nya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton, dan QB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, ketika kalian menemukan ini, kita hitung dulu angka yang bukan 10 pangkatnya. Nah, ini kan 4 sama 4 berarti bisa dibagi ya. 4 kita bagi dengan 4. Jadi nanti hasilnya kan 1. Nah, berarti nanti tinggal ada 10 pangkatnya saja. Nah, untuk 10 pangkatnya di sini kan yang di atas 10 pangkat min 4 nih. Yang di bawah itu adalah 10 pangkat min 12. Nah, ini bisa dijadikan 1 dengan cara si pangkat yang di bawah itu akan berubah menjadi pangkat kebalikannya. Jadi ketika yang di bawahnya negatif, dia akan berubah menjadi positif seperti ini. Jadi nanti hasilnya 10 pangkat min 4 plus 12. Nah, cara menghitungnya seperti matematika sederhana ya. Kamu punya utang 4 nih. Kamu bayarnya 12. Berarti utang kamu masih ada nggak? Nggak ada ya. Jadi kamu punya duit sebanyak 8. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya 10 pangkat 8 Newton per kolom. Itu adalah satuan dari medan listriknya. Oke, kita lihat contoh kedua. Nah, untuk contoh kedua ini mungkin lebih mudah ya. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Yang diketahui K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini udah jelas ya, ada K. Otomatis berarti kita akan menggunakan rumus yang ada K-nya. Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Nah, ini yang diketahuinya, E-nya itu adalah 80 Newton per kolom. Q-nya, oh ini harusnya R ya, bukan Q. Ini R-nya adalah 3 cm. Jadi nanti kamu ubah ke dalam bentuk meter. Jadi 3 per 100. Kenapa dibagi 100? Dari meter ke centimeter itu kan dia dari centimeter ke meter berarti naik ya, naik 2 tangga. Jadi kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100 karena satu tangganya kan 10. Berarti 3 dibagi 100 adalah 0,03. Nah, ini untuk mudah dibuat pangkat seperti biasa. Kemarin kan sudah dijelaskan nih. Kamu tuliskan dulu angkanya, angka nominalnya yang tertera. Karena di sini 3 berarti kita tuliskan 3. Tinggal sisanya di belakang koma ada berapa angka nih? Ada 2 angka ya. Berarti kita tuliskan 3 kali 10 pangkat min 2. Kenapa negatif? Karena dia koma. Oke? Jadi 0, itu. Oke, kemudian K-nya sudah dituliskan. Yang ditanyakan berapa muatan B-nya. Berarti ini adalah QB-nya. Oke. Nah, kita tuliskan rumusnya E sama dengan K per Q per R kuadrat. K kali Q per R kuadrat. Kita masukkan angkanya di mana E-nya kita gantikan dengan 80 N per kolom. K-nya kita ganti dengan 9 kali 10 pangkat 9. Karena Q belum ada, R-nya kita ganti dengan 3 kali 10 pangkat 2. Yang berikutnya ini masih sama ya. Jadi untuk E dan K tidak ada perubahan, Q juga. Nah, ini yang perubahannya itu yang di R kuadrat ini. Kita mulai kuadratkan. 3 kuadrat itu hasilnya berarti 9 kan ya. 10 pangkat min 2. Nah, ketika kamu mengkuadratkan dalam bentuk pangkat, itu sama aja dengan dikalikan. Jadi 10 pangkat min 2 itu sama aja dikali 2. Jadi hasilnya 10 pangkat min 4. Jangan lupa, satuannya ikut, jadi M kuadrat. Nah, ada kan situ beberapa angka yang sama dan satuan yang sama ya. Berarti kita mulai menggunakan coretan. Oke, sebelum melakukan coretan, kita ubah dulu nih kali silang nih. Gimana caranya kita bikin Q sama dengan. Nah, ini yang 9 kali 10 pangkat 14 itu akan berpindah ke ruas kiri nih, ke sini. Jadi nanti dikali sini, kemudian yang sebelahnya Q, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 ini akan jadi yang dibaginya, yaitu di bawah ya, penyebutnya seperti itu. Nanti ketika sudah memiliki persamaan, ini hanya matematika sederhana ya, nanti kalian pelajari. Q itu sama dengan berarti 9 kali 10 pangkat min 4 M kuadrat dikali 80 Newton per kolom dibagi 9 kali 10 pangkat 9 Newton M persegi atau M kuadrat per kolom kuadrat. Nah, berarti ke yang samanya itu kita coret nih ya.
Ada angka 9 yang sama kan ya? Kita bisa mencoret angka 9 dengan angka 9 karena ini sama. Kemudian kita bisa coret satuannya juga yang sama, M kuadrat kita coret dengan M kuadrat lagi. Kemudian untuk yang N-nya juga kita bisa coret dengan N lagi. Nah, yang tersisa tinggal C ya. C kuadrat dengan C. Berarti kita masih memiliki 1 C nih. Oke, nah jangan lupa di sini ada 80 ya. Berarti 80 itu kalau dibuat pangkat berarti 8 dikali 10 pangkat 1. Nah, ini Miss langsung gabungkan ya. Berarti 8 kali 10 pangkat 1. Ini 10 pangkat min 4 berarti kita tuliskan saja pangkatnya min 4. Dan sini karena di sini yang di bawah penyebut itu yang penyebutnya itu 9 atau positif, ketika dia dinaikkan ke atas jadi negatif ya. Jadi 10 min 4 min 9. Hati-hati dalam perhitungannya. Kamu punya duit 1 dikurangi 4 berarti masih punya hutang 3 ya. Hutang 3 ternyata kamu juga punya hutang 9, berarti hutang 3 sama hutang 9, jadi hutangnya ada 12, jadi min 12 kolom. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mencari kolom muatan di sini ya. Oke. Selanjutnya, di sini ada namanya potensial listrik atau dilambangkan dengan V. Beberapa buku memang ada yang menuliskan delta V, yaitu beda potensial listrik. Kurang lebih itu adalah sama ya. Ini potensial listriknya berkaitan dengan listrik statis. Nah, di sini ada gambar nih, gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah muatan positif mengarah ke muatan negatif, sementara elektron itu adalah mengarah ke sebaliknya, seperti itu. Jadi potensial listrik sendiri adalah besarnya usaha yang digunakan nih untuk memindahkan muatan B ke muatan A per satu satuan, seperti itu. Artinya energi yang digunakan untuk memindahkan muatan per satu satuan ya. Untuk beda potensial sendiri itu memiliki lambang volt, atau ini juga bisa satuannya adalah joule per kolom, jadi sama aja. Kalau joule per kolom itu sama dengan volt ya. Jadi untuk 1 volt itu didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom yang memerlukan energi sebesar 1 joule. Jadi itu adalah artinya. Nah, untuk potensial listrik ini sebenarnya ada 1 rumusnya. Hanya saja supaya lebih mudah saya buatkan 3 ya. Jadi ketika yang ditanyanya V itu pakai rumus yang ini. Ketika yang ditanyanya Q atau muatan itu kalau pakai rumus ini, dan W itu rumus ini. Nah, untuk V sendiri merupakan beda potensial dengan satuannya volt nih. W itu berarti energi atau usaha, sama satuannya joule. Q itu adalah muatan yang satuannya kolom. Oke. Nah, ini adalah contoh soalnya yang ditanya. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut memerlukan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom. Oke. Seperti biasa untuk fisika berarti kamu harus menuliskan diketahui dulu ya, lebih mudah. Tadi usaha itu atau energi itu lambangnya adalah W ya. W sama dengan 60 joule. Kemudian muatan yaitu dilambangkan Q sama dengan 20 C kolom. Yang ditanyakan V. Nah, tadi kan sudah ada rumusnya, V itu sama dengan W per Q. Berarti nanti kamu tuliskan saja W-nya 60 joule, Q-nya 20 kolom. Berarti 0-nya kita coret nih. 0 coret. 6 bagi 2 berapa? 3. Oke. Tadi joule per kolom itu sama dengan volt ya. Jadi kamu bisa langsung tuliskan satuannya adalah volt. Hasilnya adalah 3 volt. Oke. Sekarang contoh soal kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensi sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 40 kolom? Diketahui berarti ini ada satuannya V, berarti dia V ya. V-nya 1,5 volt. Kemudian muatannya tuh dilambangkan dengan Q sebanyak 40 kolom. Yang ditanyakan W nih, berapa energinya? Berarti W itu V kali Q. V-nya 1,5 volt, Q-nya adalah 40 kolom. Nah, ini untuk W sendiri adalah satuannya joule. Jadi kita bisa langsung tuliskan hasilnya adalah 60 joule. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti itu. Kalian bisa memahaminya lagi
Untuk lebih paham berarti kalian bisa latihan ya. Di buku latihan kalian cari tuh latihan-latihan yang menunjang untuk pembelajaran ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi sekarang. Nah, nanti masih ada lanjutan materinya yang tentang listrik statis. Dan di sini ada kata-kata positif ya. Pokoknya apa yang kamu lakukan itu, kerja keras kamu itu pasti terbayarkan. Apa yang kamu lakukan itu pasti dianggap pasti penting. Kemudian kamu akan menjadi lebih kuat ya setiap hari. Intinya jangan pernah menyerah apa yang kamu lakukan. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.